Halo Sobat Rajut dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ana di channel YouTube Erik and Bindi. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk membuat crochet tumbler holder ya. Seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah tempat untuk menaruh botol atau tumbler minum kita seperti ini. Seperti ini bentuknya. Lalu berhubung tumbler dan atau tempat minum itu ukurannya berbeda-beda, seperti ini contohnya, satu kecil satu besar. Nanti saya juga akan jelaskan jika kita memiliki tumbler yang besar, bagaimana cara menambah ukuran rajutan kita. Untuk alat dan bahan, di sini kita memerlukan satu gulung benang. Saya menggunakan benang jenis polyester dan ini adalah polyester gradasi. Selain itu jarum. Nah, jika teman-teman memiliki jarum seperti ini ada dua ukuran hook ya. Teman-teman gunakan yang ukuran 4. Ini ada ukuran 3 dan ukuran 4. Jadi ukuran 4 ada di ujung yang sesuai dengan posisi angkanya. Selain jarum, kita juga memerlukan penanda rajut seperti ini. Kemudian korek api nantinya untuk memutus dan merapikan sisa benang. Ya. Oke, kita mulai. Pertama, karena ini adalah kelas untuk pemula, saya akan benar-benar memulainya untuk step by step dari cara memegang jarum ya. Kebetulan saya menggunakan jarum yang modelnya seperti ini yang ada gagang karetnya. Teman-teman juga tetap sama caranya, baik yang bergagang karet ataupun yang jarum seperti kuning tulip gold ini. Sama cara memegangnya. Ada dua cara. Nah, teman-teman mungkin ada yang memegang dengan cara seperti ini. Ya, seperti digenggam, atau juga teman-teman bisa memegang jarum dengan cara seperti ini. Kalau seperti ini, seperti memegang pensil, ya. Jadi posisi hook, jadi kaitannya itu ada di depan kita, menghadap ke kita. Setelah itu saya akan menjelaskan cara memegang benang. Nah, di sini ini adalah ujung benang, ya. Ujung benang kita pegang dengan tangan kanan. Kemudian jari kiri kita, jari telunjuk kiri kita gunakan untuk menggulung benang seperti ini. Ya, teman-teman boleh praktekkan kembali. Tangan kanan pegang benang, tangan kiri gunakan untuk menggulung benang seperti ini ya. Nah, ini sisakan benang dan kita menggunakan jempol serta jari tengah tangan kiri untuk memegang benang seperti ini. Oke. Setelah teman-teman bisa memegang dan memegang benang dan jarum, nah setelah itu saya akan menjelaskan cara slip knot. Ya, di sini adalah slip knot itu tusukan paling awal untuk memulai rajutan kita. Ambil dua jari kita seperti ini, dua jari kanan, putar dan pelintir. Ya. Saya ulang, ambil dua jari tangan kita seperti ini, putar, dan pelintir benang. Setelah itu, jempol dan jari tengah kita ini, kita pegang di lilitan jarum, di lilitan benang ini. Lilitan sini kita pegang. Nah, kalau mau mengendorkan benang, kita tadinya seperti ini, kita lepaskan ya. Nah, setelah terdapat simpul
kita masukkan jarum dari arah bawah simpul kita. Seperti ini. Masukkan. Kemudian ambil benang dengan jarum ini, kaitkan di jarum, keluarkan melalui simpul tadi. Nah, sudah bisa dilepas. Ini adalah slip knot. Ya, ini adalah slip knot. Nah, kemudian dengan bantuan jari kiri ini kita tarik sedikit benangnya. Posisinya itu tidak kencang dan tidak longgar, jadi masih bisa digerakkan seperti ini. Oke. Setelah membuat slip knot, setelah membuat slip knot, langkah selanjutnya adalah belajar membuat chain atau rantai. Nah, sesuaikan bagian tangan kiri kita untuk memegang benang dengan leluasa seperti ini ya. Nah, untuk chain, letakkan jarum di depan benang seperti ini. Kemudian lilitkan. Baru kemudian keluarkan melalui lubang di jarum tadi. Keluarkan. Nah, ini adalah chain. Ukuran lubang benang yang berada di jarum tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Seperti ini. Nah, bikin lagi chain. Ulang kembali. Dan ulang kembali. Teman-teman latihan membuat chain ini sampai dengan rapi, dalam arti lubang-lubangnya ini sama rata besar kecilnya ya, seperti itu. Terus saja melatih membuat chain sampai enak sebelum melanjutkan tahap berikutnya seperti ini. Nah, saat latihan teman-teman bongkar kembali, bisa teman-teman bongkar, kemudian ulang kembali, membuat slip knot, kemudian lanjutkan chain. Ya, bongkar kembali, lakukan seterusnya sampai teman-teman merasa terbiasa dan chain hasil rajutan teman-teman menjadi rapi. Jika teman-teman sudah terbiasa dan rajutan teman-teman rapi, kita akan memulai membuat tumbler holder kita. Dimulai dari alas ya. Nantinya akan seperti ini. Kita akan memulainya membuat dari alas. Kemudian akan naik. Lalu diakhiri membuat handle. Nah, alas kita bentuknya bulat. Ya, alas kita bentuknya bulat. Caranya untuk membuat alas yang bulat seperti ini. Pertama, setelah membuat slip knot, kita buat, kemudian chain sebanyak 4, 1, 2, 3, dan 4. Setelah membuat 4 chain, kita akan menggabungkan sehingga membentuk lingkaran seperti ini dan tusukan slip stitch, namanya slip stitch seperti ini. Kita tusuk di bagian chain pertama. Setelah kita memasukkan jarum di chain pertama ini, kita ambil
Jadi posisi jarum di bawah benang seperti ini. Ambil benang, keluarkan melalui lubang chain. Demikian. Nah, dengan cara tersebut terdapat 2 helai benang di jarum. Setelah itu, kita akan keluarkan benang yang di paling depan. Kita akan keluarkan melalui lubang benang di kedua ini. Kita tahan, kita keluarkan. Nah, sampai di sini teman-teman memiliki sebuah ring atau lingkaran. Jadi ada lingkaran di bawah atau di dalam dari chain tadi. Di sini ya. Ini adalah lingkarannya. Nah, di situ. Kemudian setelah membuat lingkaran seperti ini, kita lanjutkan membuat round pertama kita. Round pertama kita membuat 3 chain. Setelah 3 chain kita buat, beri penanda pada chain yang ketiga ini. Masukkan penandanya di sini. Nah, kemudian kita buka dulu ini tengahnya ya. Jadi teman-teman tahu posisi lingkaran itu lubang tengahnya ada di mana. Setelah itu, saya akan menjelaskan cara membuat double crochet. Jadi, di dalam ring ini nanti akan ada total 16 double crochet, termasuk chain 3 tadi. Chain 3 tadi sudah dianggap 1 ya, ini. Sehingga nantinya membuat 15 double crochet kembali. Cara membuat double crochet ya, ini jari telunjuk kanan teman-teman manfaatkan untuk menahan benang di jarum seperti ini. Kaitkan benangnya, tahan dengan jari atau telunjuk kanan. Kemudian tusukkan jarum di dalam lingkaran tengah ini. Tusukkan. Kemudian ambil benang, keluarkan melalui lubang tadi, seperti ini. Ini agak ditarik ya, sehingga tangan yang kiri atau jari kiri ini jangan terlalu menahan, ditarik-tarik ke atas, tapi lepaskan, longgarkan, sehingga benang bisa kita angkat. Seperti ini, kita angkat. Nah, bantu dengan jari kanan untuk menahan seperti ini, supaya tidak menggulung ya. Bantu seperti ini. Kemudian ambil benang di jarum, keluarkan melalui 2 benang di jarum ini. Keluarkan 2 terlebih dahulu, sehingga terdapat 2 helai benang di jarum. Ambil lagi, keluarkan 2. Dengan demikian 1 buah double crochet sudah kita buat. Kita ulang kembali. Ambil benang di jarum, tusukkan jarum ke lubang,
kemudian ambil lagi benang dan keluarkan. Ya, terdapat 3 helai benang di jarum. Ambil lagi benang, keluarkan 2. Ambil lagi benang, keluarkan semuanya. Nah, dengan demikian sudah membuat 2 double crochet sehingga terdapat 3 stitch ya. Kita masih memerlukan 13 double crochet kembali. Saya ulang, ambil benang, masukkan, ambil benang kembali, tarik, terdapat 3 helai benang di jarum, ambil, keluarkan 2, dan keluarkan 2. Demikian seterusnya teman-teman membuat terus double crochet. Nantinya total ada 15 double crochet dan ditambah 1 yang kita beri penanda ini, jadi ada 16 ya. Kita hitung di sini nih. Ini kita hitung 1. Total ada 16 nanti ya. Ini kita hitung 1 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai dengan 16. Tujuh, 8, 9. Nah, supaya tidak menumpuk di bagian depan nanti, kita tarik-tarik seperti ini. Ya, 9, ini baru 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian, nah, kita buka ya supaya tidak menumpuk. 14, 15, dan ini adalah yang ke-16. Bagi pemula mungkin ini akan terasa sulit. Jadi jika belum rapi, teman-teman boleh dedel ulang, tarik, dan memulai lagi dari awal. Mendedel dan mengulang untuk perajut itu sudah hal yang biasa ya. Jadi memang itu sudah hal yang wajar, apalagi bagi yang baru belajar. Nah, kemudian saya hitung ulang ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Ini row pertama dan saya akan akhiri dengan slip stitch di bagian penanda tadi. Bagian penanda ini. Kita akhiri dengan slip stitch. Ingat ya, slip stitch, ambil benang, ada 2 helai benang di jarum, kemudian keluarkan. Ini adalah slip stitch. Nah, untuk row 2 ada penambahan atau disebut dengan increase. Jadi di row kedua ini akan lebih lebar daripada row pertama tentunya, dan kita membutuhkan penambahan. Sehingga di sini dalam 1 lubang ya, 1 double crochet ini contohnya terdapat atasnya ini ada 2 double crochet. Demikian ya. Sehingga jika di row pertama kita memiliki 16 stitch ya, 16, nantinya di row yang kedua kita memiliki 32
2 stitch. Lanjut, kita memulai round atau row kedua kita. Dimulai dengan 3 chain. Kemudian jangan lupa beri penanda pada chain yang ketiga ini. Karena setiap stitch di row pertama, jadi setiap stitchnya nanti kita isi 2 double crochet, maka ini chain 3 sudah kita anggap 1 double crochet, dan kita akan masuk lagi di tempat lubang yang sama di sini, di bagian atas dari chain row pertama ini. Kita isi kembali di sini double crochet. Jadi jangan lupa kait, ambil benang, keluarkan 2, keluarkan 2. Demikian juga dengan stitch yang sebelahnya. Jadi kalau di sini sudah terisi 2, nanti di setiap stitchnya, di setiap lubangnya, jadi kita berpindah ke sini nih sekarang, kita isi dengan 2 double crochet. 1, masih di lubang yang sama, 2. Kemudian pindah ke lubang berikutnya, 1, 2. Setiap lubang diisi 2 double crochet. Demikian seterusnya teman-teman isi setiap lubang dengan 2 double crochet, sehingga di row ke-2 ini kita memiliki 32 stitch. Kita akan bertemu lagi sampai sebelum penanda. Di sini saya sudah hampir selesai. Jadi tinggal terdapat 2 double crochet di row pertama ini yang belum saya isi. Ini ada yang 1 dan 2. Kalau ini bukan ya. Yang sini adalah hasil dari slip stitch, jadi tidak kita isi. Di sini ada 2. Satu lubang kita isi 2. Nah, ini adalah terakhir. Teman-teman boleh hitung. Ini kita hitung sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32. Jadi total semua ada 32 stitch. Nah, untuk menggabungkan kita menggunakan tusuk slip stitch tepat di penanda. Jadi kita masukkan di penanda atau chain ketiga ini, masukkan jarum, ambil benang, keluarkan dan keluarkan. Demikian slip stitch kita. Lanjut kita masuk ke row yang ketiga. Di row yang ketiga agak berbeda dengan row kedua. Jika di row kedua semua stitch diisi dengan 2 double crochet, di row yang ketiga ini kita akan selang-seling. Jadi yang pertama kita isi langsung 2. Jadi di chain ini kita isi langsung 2. Ini adalah chain, hasil chain 3, dan ini adalah double crochet. Kita anggap 2 stitch di sini untuk satu lubang. Dan berikutnya hanya terisi 1. Selang berikutnya terisi 2, terisi 1, terisi 2, dan demikian seterusnya. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oke, kita lanjut mempraktekannya di row ketiga. Kita mulai 3 chain. Setelah itu jangan lupa beri penanda di chain yang ketiga untuk menandai letak nanti kita akan men-slip stitch di sini. Nah,
Di lubang yang sama, masih di lubang chain ini, kita isi 1 double crochet sehingga seakan-akan terdapat 2 double crochet. Stitch berikutnya kita isi 1. Kemudian stitch berikutnya kita isi 2. Demikian teman-teman buat pengulangan ini, isi 2 dan 1, 2 dan 1 double crochet sampai pada akhir dari penanda. Oke, kita akan bertemu lagi setelah kita memutar sebelum penanda. Saya sudah sampai pada 2 titik yang terakhir ini, dan ini saya isi 2 double crochet dan 1 double crochet. Di row yang ketiga ini semua stitch jika ditotal ada berjumlah 48, termasuk juga dihitung dari chain yang ketiga awal ini dihitung sebagai 1, dan total sampai akhir ada 48. Nah, untuk mengakhiri row yang ketiga, di sini kita akan slip stitch, lepaskan penanda, slip stitch di chain yang ketiga tempat tadi kita meletakkan penanda seperti ini, ambil kemudian keluarkan. Dengan demikian row ketiga kita sudah selesai, dan untuk tumbler kecil kemungkinan ini sudah cukup seperti ini ya. Akan tetapi jika teman-teman memiliki tumbler dengan ukuran yang lebih besar seperti ini tidak cukup, sehingga kita perlu menambahnya di row ke-4. Nah, teman-teman bagi yang tumblernya sudah cukup, boleh di stop dulu, nanti kita akan mulai di row badan. Akan tetapi ini khusus untuk tumbler yang besar, masih kita lanjutkan kembali. Nah, di sini untuk tumbler yang besar saya menggunakan benang yang berbeda ini ya. Ini belum saya slip stitch, ini saya slip stitch terlebih dahulu. Nah, lanjut row yang ke-4. Di row yang ke-4 mulai 3 dengan kita mulai row yang ke-4. Dimulai dengan 3 chain atau 3 rantai. Jangan lupa kembali penanda di chain yang ketiga. Nah, untuk row yang keempat ini kita akan mengawali dengan 2 double crochet dalam 1 lubang ya. Jadi ini ada 2 double crochet, akan tetapi selanjutnya 1 double crochet dan kembali 1 double crochet. Jadi ada 2 double crochet di 2 stitch yang berbeda. 1 double crochet, next 1 double crochet kembali. Jadi ini 2 1 1, dan selanjutnya kita isi lagi dengan 2 double crochet, kemudian 1 double crochet dan kembali 1 double crochet. Ini merupakan pengulangan 2 1 1 2 1 1. Kembali kita ulang. 1 lubang diisi 2 double crochet dan berikutnya 1 1. Teman-teman ulang terus pengulangan demikian ini 2 1 1 2 1 1 sampai dengan kita bertemu lagi pada
awal atau tempat penanda ini. Oke. Ini adalah pengulangan yang terakhir. 2 double crochet dalam satu lubang atau double crochet increase, dan 1 double crochet dilanjutkan 1 double crochet kembali. Teman-teman bisa hitung untuk tumbler besar ini di row yang keempat, total double crochet termasuk chain awal ini kita hitung. Totalnya ada 64 stitch. Lanjut kita tutup dengan slip stitch. Di sini di tepat pada penanda atau di chain yang ketiga kita slip stitch. Ambil, keluarkan. Nah, selanjutnya kita di sini saya mempraktekkan di sini untuk 2 buah alas ya. 1 kecil, 1 besar, dan nanti teman-teman akan mulai di row badan. Jadi baik yang row kecil maupun besar, untuk badan saya membuat urutan dari pertama kembali, yaitu row 1 badan. Di sini saya akan mulai row 1 badan untuk alas besar maupun alas kecil sama ya. Row 1 badan kita mulai chain 3. Nah, saya akan memperkenalkan ini adalah loop yang belakang atau back loop, sedangkan ini adalah loop depan atau front loop. Biasa yang sudah-sudah kita ambil keduanya, yaitu both loop seperti ini. Akan tetapi di row pertama untuk badan kita hanya mengambil kita hanya mengambil back loopnya saja ya. Di sini yang kita ambil hanya back loopnya saja. Jadi double crochet, setiap stitch akan terisi 1 double crochet dan kita hanya posisi di back loop only. 1 double crochet, semuanya 1 double crochet. Demikian. Jadi jika teman-teman menggunakan tumbler kecil, jumlahnya juga sama, yaitu 48. Dan jika menggunakan tumbler besar, jumlah R1 row 1 untuk badan ini jumlahnya ada 64, tergantung teman-teman menggunakan alas yang besar atau kecil. Nah, oh ya, jangan lupa beri penanda pada chain ketiga ini ya teman-teman, jangan lupa. Dan kita akan jumpa lagi untuk row yang selanjutnya setelah kita bertemu di penanda. Kemudian ini adalah stitch yang terakhir. Posisi back loop, double crochet. Nah, hasil dari back loop ini teman-teman bisa lihat bahwa ada garis seperti ini ya. Nah, untuk row 1 badan sudah saya selesaikan. Teman-teman bisa langsung slip stitch pada penanda atau di chain ketiga. Untuk row kedua badan kita mulai dengan chain ketiga, 3 chain, kemudian diberi penanda dan dilanjutkan 1 double crochet setiap stitch. Akan tetapi berbeda dengan row pertama diambil di back loop, ini seperti biasa ya, jadi both loop seperti biasa, langsung semua diambil, tusuk seperti ini, seperti biasanya yang teman-teman buat. Baik alas besar maupun alas kecil, tahap ini tetap sama ya, jadi di row kedua badan semuanya masih dengan double crochet setiap stitch memutar, dan
Di sini nanti akan saya tunjukkan setelah bertemu lagi dengan penanda. Saat ini saya sudah hampir menyelesaikan row kedua badan, dan ini adalah double crochet yang terakhir. Dan saya lanjutkan dengan slip stitch. Lepaskan dahulu penanda, kemudian slip stitch. Nah, sebelum memulai row ketiga dan seterusnya, saya akan menunjukkan hasilnya terlebih dahulu. Jadi jika di sini row pertama dan kedua badan adalah double crochet biasa, kecuali yang pertama back loop dan kedua double crochet biasa, ini rapat seperti ini hasilnya, ya. Nah, akan tetapi untuk row-row selanjutnya sampai dengan nanti dua row terakhir masih dengan double crochet full. Jadi ini ada jaring-jaring seperti ini. Saya tunjukkan bahwa ini adalah double crochet dan chain 1. Double crochet dan chain 1. Nah, untuk itu kita mulai di row yang ketiga dan seterusnya. Nah, untuk tinggi badan dari rajutan kita ini kita sesuaikan dengan tinggi dari tumbler. Ya, sehingga kalau di sini saya membuat ini adalah row ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jatuhnya seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan tumbler teman-teman masing-masing. Jadi saya sampai ke 12 badan itu ada di posisi seperti ini ya, tidak full. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan tinggi tumbler yang teman-teman miliki. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita mulai row ketiga dan seterusnya. Kita mulai chain 3, beri penanda di chain ketiga ini, dan kita tambah lagi 1 chain, sehingga total ada 4, tetapi penanda tetap berada di chain ketiga. Nanti slip stitch tetap di chain ketiga. Selanjutnya kita skip 1 stitch ini dan kita masuk ke double crochet selanjutnya. Di sini kita isi juga dengan double crochet. Kita isi dengan double crochet, kemudian 1 chain, kemudian skip 1. Ini kita skip, tidak kita isi, kita loncat kemari, kita ulangi membuat 1 double crochet dan 1 chain. Ulangi tahap ini, yaitu 1 double crochet dan 1 chain serta di skip 1 sampai dengan nanti bertemu lagi di penanda. Demikian ya. Oke, saya akan tunjukkan saat kita slip stitch di chain ketiga ini. Ini adalah double crochet terakhir dan 1 single crochet yang terakhir atau pengulangan yang terakhir. Nah, seperti ini. Untuk alas yang kecil, jumlah jika kita hitung ya, ini saya hitung sebagai 1 double crochet. Di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini berjumlah 24 double crochet. Akan tetapi untuk alas yang besar seperti ini ya, ini berjumlah 32. Ini tetap kita hitung sebagai 1 double crochet yang 3 chain awal ini. 1, 2, 3 dan seterusnya berjumlah 32 dan yang kecil 24. Nah, untuk di sini saya sudah selesai pada row ketiga badan dan saya akan slip stitch masih di bagian penanda yaitu chain ketiga. Sehingga di sini menyisakan 1 chain ya, masih ada 1 chain tersisa.
karena kita tetap slip stitchnya di chain ketiga. Untuk row keempat dan seterusnya, caranya masih sama, yaitu kita chain sebanyak 3, beri penanda, dan 1 chain. Kemudian kita membuat pengulangan 1 double crochet, 1 chain. Ini kita skip ya, ini juga kita skip chainnya, kita skip, kita isi pada double crochet, 1 double crochet, 1 chain, skip, kita isi langsung pada double crochet kembali. Demikian hasilnya, 1 chain, 1 double crochet, dan seterusnya. Teman-teman buat sampai dengan tinggi yang teman-teman inginkan. Dalam hal ini, kalau saya untuk tumbler ukuran saya, di sini saya sampai 12 row dari awal. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 12. Nah, teman-teman sesuaikan dengan tinggi tumbler yang teman-teman miliki. Kita akan jumpa lagi nanti pada row yang di atas atau di bagian ini, 2 row paling atas. Kita akan jumpa lagi nanti. Oke, teman-teman lanjutkan. Nah, baik untuk tumbler besar dan tumbler kecil saya sudah membuat sampai di batas ini ya. Jadi tidak saya selesaikan full karena saya masih mau mengisi dengan motif yang lain. Jadi di sini saya dari bawah ini saya hitung 1, 2 sampai dengan 12. Sedangkan untuk tumbler besar juga kurang lebih sama. 10, 11, 12, 13 ya. Nah, kebutuhan ini tergantung, sesuaikan dengan tinggi tumbler teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian akhir ini kita sudah hampir selesai ya. Jadi untuk bagian akhir di sini kita mengisi dengan awal 3 chain, kemudian beri penanda pada chain ketiga ini. Kemudian lanjutkan 1 double crochet di bagian rantai, tetapi masuk dari sini saja lebih mudah ya. Kemudian 1 double crochet di bagian double crochet ini. Isi lagi yang di bagian chain ini, di bagian rantai dengan double crochet dan double crochet yang sebelahnya. Demikian seterusnya sampai dengan memutar. Kita akan bertemu setelah di putaran ini selesai. Double crochet yang terakhir di sini saya masuk ke bagian chain. Kemudian saya akan slip stitch tepat di bagian penanda. Row selanjutnya masih sama, karena row yang bawah ini berisi 2 double crochet full, maka row yang atas juga 2 double crochet full. Lakukan tahap yang sama, yaitu 3 chain, beri penanda, dan setiap stitchnya atau setiap double crochet kita isi dengan double crochet juga. Demikian seterusnya, dan kita akan berjumpa lagi sampai dengan sebelum penandanya. Ini saya sudah selesai pada
row yang kedua terakhir ini adalah double crochet terakhir. Seperti biasa kita slip stitch pada bagian penanda, slip stitch. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat single crochet. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara membuat single crochet. Diawali dengan 1 chain, kemudian masukkan jarum ke dalam double crochet di sini karena di sini akan saya beri single crochet. Ambil benang, hampir mirip dengan slip stitch ya. Akan tetapi kalau slip stitch kita langsung keluarkan, ini tidak. Kita ambil lagi benang dan baru kita keluarkan semuanya. Ini disebut tusuk single crochet. Lalu kita beri penanda dahulu. Nah, setiap stitch kita isi dengan single crochet. Masukkan jarum di kepala double crochet yang bawah ini. Ambil benang, keluarkan, tahan, kemudian ambil benang lagi, keluarkan semua benang di jarum. Lanjutkan teman-teman membuat single crochet. Demikian seterusnya sampai nanti bertemu lagi di penanda. Sampai di akhir daripada single crochet ini. Ini adalah yang terakhir sebelum kita bertemu dengan penanda. Kemudian lepaskan penanda dan kembali kita membuat slip stitch. Di bagian ini kita tusuk ya. Kemudian kita membuat slip stitch. Setelah itu kita akan membuat handle untuk pegangan tumbler. Nah, caranya juga tetap masih dengan single crochet. Kita membuat kurang lebih 6 single crochet. Diawali dengan 1 chain terlebih dahulu. Kemudian 1 single crochet di sini. Kita beri penanda. Kita lanjut single crochet berikutnya. Jadi ini sudah 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, dan yang ke-6. Nah, kita akan membuat memanjang ya. Jadi ini kita chain, sekali lagi chain, baru balik rajutan kita ya. Jadi kalau tadi posisinya di sini, kita akan merajut dari belakang. Kita tusuk di bagian chain, single crochet yang paling akhir di bawah ini, di sini. Kemudian kita membuat 1 single crochet. Jangan lupa beri penanda. Lanjutkan 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, dan yang terakhir adalah tepati penanda yang sudah kita letakkan di awal. Ini adalah single crochet ke-6. Kemudian chain 1, kembali kita putar balik dan kita masukkan di bagian awal ini dengan jumlah total 6 single crochet, bolak-balik ya. Demikian seterusnya sampai dengan panjang handle yang diinginkan nantinya. Nah, untuk terakhir kita masuk di bagian penanda seperti ini. Kembali saya ulang, chain 1,
balik 1 single crochet di awal, dan total setiap baris ada 6 single crochet. Jangan lupa untuk awal ini selalu kita beri penanda ya. Untuk pemula ini penting sekali untuk menandai mana awal mana akhir. Tapi kalau sudah terbiasa dan hafal, boleh penandanya boleh tidak dipakai. Teman-teman lanjutkan ya sampai dengan panjang handle yang diinginkan, dan nanti bentuk dari handle itu akan melengkung seperti ini dan kita akan sambung di bagian sisi samping. Oke, nah di sini saya sudah membuat handle saya bolak-balik sepanjang 40 baris ya. Jadi saya membuat 40 baris single crochet. Saya rasa saya cukup untuk di sini, jadi saya bisa masukkan tangan saya gitu ya. Atau untuk teman-teman yang mempunyai anak kecil, biasanya dibuat handlenya selempang sehingga lebih panjang lagi dengan kisaran panjang 100 cm sampai 120 cm. Nah, itu teman-teman lanjutkan saja membuat handlenya sampai bisa diselempangkan ke bahu atau pundak. Nah, untuk ini saya sudah hampir selesai dan saya akan menggabungkan handle saya di sisi kanan ya. Jadi ini kita paskan bagian handle ini, kita lipat dan kita tentukan sampingnya. Di sini saya menentukan bagian tengah dari sisi kanan. Ini adalah bagian tengah dari sisi kanan. Dan nah di sini saya satukan dengan bagian tengah dari handle, demikian ya, seperti ini. Kemudian cara mengikatnya atau menyatukan handle dengan badan tas ini, kita lipat bagian handle ini seperti ini ya. Nah, kalau dirasa mengganggu, penanda boleh kita lepas ya, begini ya. Yang penting tadi sudah tepat berada di tengah dan tidak bergeser lagi. Kita pastikan untuk tidak bergeser. Kita tusuk jarum dari arah depan ini. Kemudian ambil loop benang, keluarkan. Demikian. Nah, lanjut ke lubang berikutnya. Ambil benang, keluarkan semua. Ini slip stitch. Kita sambung dengan cara slip stitch. Keluarkan lagi. Jadi tusukan, tembus langsung ke bagian belakang, ambil benang, keluarkan lagi. Tusukan, ambil benang, keluarkan. Ini adalah cara slip stitch ya. Terakhir. Nah, setelah itu putuskan benang. Di sini saya menggunakan korek api untuk memutus benang ya. Hati-hati karena ini panas. Dan kita rapikan sisa benangnya, masukkan ke belakang. Buat simpul sekali lagi di sini supaya lebih kencang. Kita simpul. Kemudian baru kita bakar sedikit mepet supaya nanti tidak bersisa. Demikian ya. Inilah hasil untuk tumbler pendek saya.
Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti tutorial saya dari awal hingga akhir dan juga ikut membuatnya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya juga menantikan like dan subscribe dari teman-teman sehingga bisa menyaksikan tutorial-tutorial saya berikutnya yang lain lagi. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.